dipersembahkan oleh Sahabat Dasaat, sambil menemani Anda menikmati dan menghabiskan santap sahur, kita lanjutkan lagi di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tadi pertanyaannya Pak Ustadz, perempuan banyak masalah, urusan suami, ekonomi, anak, bagaimana di bulan Ramadan supaya tetap fokus Pak Ustadz? Oke, berapa poin? Saya mau tanya dulu Ibu. Ibu kalau Ramadan dengan di luar Ramadan, banyak mana pengeluarannya Ibu? Nah itulah yang saya heran. Padahal puasa ya Pak Kenapa Ustadz. bisa lebih banyak? Makannya harusnya berkurang. Padahal siang enggak ada makan-makan. Ya toh? Inilah salah mengelola namanya ini. Mestinya Ramadan kita lebih irit. Kenapa? Enggak ada sarapan, enggak makan siang. Cuma karena selera. Akhirnya makannya yang sarapan dan makan siang dikasih pindah semua ke buka. Dan banyak tambah-tambahnya. Padahal Ramadan mestinya kita lebih ekonomis hidup. Ya, itu Ramadan mestinya lebih ekonomis. Ramadan mestinya uang sarapan dan makan siang kita jadikan sedekah. Mestinya itu. Ya kan? Nah, orang kalau mau buka itu sebenarnya itu nafsu yang bicara. Mau bukti? Lihat Ibu, kalau mau buka. Semua itu mau dimakan? Iya toh? Oh, jalan kote nakap limi dua. Wah, jalan kote madu. Ya toh? Pisang hijau dua. Mantap. Palu basah. Mantap. Begitu masuk 1 teguk air zam-zam, 3 kurma, rasanya tidak enak dilihat ini. Itulah nafsu. Itu nafsu. Maka Ibu, daripada uang tak hambur makan dan jadi sisa, mending kelebihannya itu sedekah. Itu yang namanya pandai mengelola keuangan di bulan Ramadan. Yang kedua masalah yang Ibu tanyakan tadi. Soal semua orang punya masalah Bu. Percaya semua. Istri cantik aja masalah Bu. Kenapa? Nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Itu. Istri jelek juga lebih masalah. Maluki jalan sama dia. Dulu sama kode nanti di gedung kita ketemu. Itu. Cantik jelek semua masalah. Kaya. Ibu pikir tidak ada masalah. Banyak masalahnya tuh. Semua. Nabi juga ada. Maka Al-Quran mengajarkan. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang menyelesaikan semua masalah-masalah itu. Sabar itu kita dapati melalui resep puasa. Maka dengan puasa ini insya Allah akan mengajarkan kita kesabaran. Pengelolaan emosi. Satu di antara tipsnya, tingkatkan kesabaran. Bagaimana caranya? Allati idza asabatu musibah qalu inna lillahi. Hai, suami tidak seperti lagi. Dulu baik betul. Waktu masih kenalan awal-awal sopan betul. Hati-hati deh. Sekalinya sudah ada cucu. Di mana kusimpan matamu. Sudah, sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar saja. Ngomel suami, Ibu tinggalkan dulu. Sebentar dulu mau piana. Baru membelakang. Innalillahi wa inna. Jangan juga Ibu lihat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tambah terjadi pertengkaran ya. Sabar dan perbaiki sholat. Ya, ini resepnya. Nah, diharapkan sabar sholat itu diharapkan idealnya, ya teorinya bisa memperbaiki hati, bisa memperbaiki akhlak. Kalau orang baik sholatnya, insya Allah tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Ada dalam Quran. Inna salata tanha anil fasya wal mungkar. Allah jaminkan. Tapi kok kita rajin sholat, tapi masih jelek akhlak kita. Berarti sholat kita belum sesuai apa yang disunahkan, apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Bu, dahsyat sekali. Mudah-mudahan saya jawab ya Bu. Bertanya? Yang ini sebelah kanan. Oh kanan ya. Terima kasih Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah selanjutnya boleh yang mau bertanya lagi boleh Ibu silakan maju ke depan. Saya siapkan hadiahnya. Ya Ibu silakan. Saya kemana? Sebelah sini Pak Ustadz. Nah, sini. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya
Ibu Nasli Sirajuddin, Majelis Taklim Jami Kuba Al-Islah, Bangga 3, Kelurahan Pacerakan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, untuk mengelola emosi kita, apalagi dalam bulan suci Ramadan, kita ketahui bahwa bagaimana kita harus sabar. Satu pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah kita, bagaimana menyikapi orang lain yang sering memancing emosi saat kita berpuasa gitu Pak Ustadz. Nah itu yang sering terjadi yang Ya, tidak mungkin pancing-pancing, menjadi. Ki. Ya, pancing-pancing Ki Pak Ustadz. Pancing-pancing. Pancing-pancing. Baru sialnya kita juga suka tak pancing. Sudah sabar tapi dipancing. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih Ibu juga sudah bertanya. Saya kasih hadiah gajah duduk. Ini Bu. Ya. Nah. Bu, itu Pak Ustadz. Gajah duduk ini Bu. Tangannya Ya. udah siap tuh Pak Ustadz. Ini Pulau Sumatera. Iya. Ini Pulau Jawa. Iya. Ini Pulau Kalimantan. Tangannya Pak Pulau Ustadz. Sulawesi. Pulau Papua Irian. Iya. Nah, ini lengkap Bu. Pak Dari Ustadz. Sabang sampai Merauke. Udah nunggu Pak Ustadz. Ini coba Ibu. Makassar yang mana Pak? Nih, di sini Makassar. Pak Ustadz. Ibu, tahu enggak kenapa ini gambarnya dari Sabang sampai Merauke? Kenapa Pak Ustadz? Karena ini cita rasa khas Nusantara. Mantap. Gede, Bu. Motifnya ya, motif-motif Terima Nusantara kayak kasih begini banyak nih Bu. Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, selamat menantikan Aidil Fitri. Amin. Insya Allah. Jangan lupa pakai lebaran. Gajah duduk. Kita tahu kenapa disebut gajah duduk? Kenapa Pak Ustadz? Karena dia tidak pernah berlari. Silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Nah itu benar tuh Pak Ustadz. Sering kita ketemu sama orang yang mancing-mancing kesabaran Pak Ustadz. Nah itu yang saya katakan tadi, pandai mengelola emosi, hindari sesuatu yang bisa membuat kita emosi. Kita tahu dia suka mancing-mancing. Pertama tinggalkan. Lah yang mancing istri sendiri. Hah? Istri sendiri atau suami sendiri? Itu kalau istri dan suami ya suruh ikut pengajian. Oh. Ya, karena kalau istri suruh ikut pengajian, tidak mau ikut pengajian, itu kalau cara saya pagi-pagi saya setel ceramah. Tadi pagi-pagi sambil saya nunggu sarapan siap, istri saya juga saya putar kasih dengar semua satu rumah. Apa judul yang saya dunia sementara, akhirat selamanya. Masya Allah. Jadi karena kalau biasa ibu, kalau ibu nasihati suami, tidak mempan. Ya toh? Maka caranya ibu sambil baring-baring putar kasih itu di HP tak. Judulnya, kewajiban suami kepada istri. Bagusnya ini ceramah dia pura-pura itu balik-balik. Tapi nak dengar situ, nak dengar. Karena suami memang begitu, gengsinya tinggi. Gengsi. Ya, maka pasang saja. Bagusnya dia membelakang, pelui lagi. Nah, ibu tidak usah gengsi. Masa sama suami gengsi? Ngapain kita gengsi? Suamiku. Nah, kasih dengar. Dah, sama saya istriku mau majelis taklim. Saya bilang jangan sayang, majelis taklim itu satu ada seragam. Satu seragam kok Pak Ustadz. Baru itu seragam biasanya beberapa orang saja diskusi, ada lagi yang baru. Padahal belum pilunas yang lama. Kan begitu toh. Yang kedua pergi majelis taklim, ilmunya 5 menit, gosipnya 10 menit. Saya bilang jangan sayang, jangan bidik. Mau ki apa? Mau dengar ceramah? Penceramah suami tak. Pembicaranya, dengar begitu YouTube. Ada semua di situ judulnya. Ya, jadi kalau pasangan suami istri, susah dengar ceramah di YouTube Ustadz, tidak ada kuota. Caranya, bikin pengajian di rumah tak. Hadirkan suami. Ustaznya kasih tahu, Ustaz kita bahas ini. Ustaz juga harus tahu, kalau soal sesuatu yang jelek suami, jangan itu terus dibahas dari salam pertama sampai terakhir. Pasti nak tahu suami tak, pesanan inak kena semesin. Ini pesanannya ini. Tidak, caranya kalau 1 jam 60 menit, mungkin 5 menit saja tema tentang suami. Supaya dia tidak merasa ini ceramah pesanan. Pesan. Ya toh Bu? Maka harus ada di strategi juga. Ya. Nah kalau dia bukan pasangan, teman, ya hindari. Hindari dia. Sudah dihindari datangi terus. Ajak pengajian.
Kalau dia tidak datang, mengajaknya sudah pahala. Dia datang dapat lagi pahala. Dia amalkan dapat lagi pahala. Namanya sponsor kebaikan. Dahsyat sekali. Baik, untuk menutup sesi ini singkat saja Pak Ustadz, berikan kami kesimpulan lagi, petuah lagi. Bagaimana mengelola emosi dan menjaga hati di bulan suci Ramadan. Emosi pintu masuknya setan. Ramadan hadir untuk membelenggu setan. Caranya dengan berpuasa. Puasa yang manfaat adalah mereka yang menghasilkan insan-insan yang pandai mengendalikan emosinya. Puasa yang gagal, salah satu indikatornya dia puasa tapi tetap temperamen dan emosional. Semoga kita yang hadir dan mendengarkan tausiah ini menjadi orang yang pandai dan cerdas mengelola emosinya dan berhasil mendapatkan faedah puasa lahir batin dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dahsyat sekali. Allahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Akhir kata seluruh penonton, seluruh sahabat Dahsyat yang hadir di sini, seluruh kru dari Metro TV, kami, saya Bayu Oktara bersama Ustadz Dahsyat Latif. Terima kasih Ustadz atas petuah-petuahnya. Mohon diri. Insya Allah besok kita berjumpa kembali tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.